Di sebuah desa kecil di pinggiran Momere, hiduplah keluarga Sagala. Keluarga Katolik sederhana yang selalu berusaha hidup dalam iman. Namun, beberapa bulan terakhir, badai kehidupan tampak tidak ada habisnya. Clara, ibu dari 2 anak, mulai merasa hidupnya penuh tekanan. Suaminya Andreas baru saja kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat bekerja mengurangi karyawan. Anak sulung mereka Davin sedang menghadapi ujian nasional yang membuatnya stres. Sedang si bungsu Mika sering terkena demam tanpa sebab. Selama beberapa minggu, Clara memikul semua kekhawatiran itu tanpa suara. Ia bangun lebih awal, tidur paling akhir, dan di setiap sudut rumah ia menyembunyikan air mata agar keluarganya tidak semakin terbeban. Suatu malam, ketika rumah sunyi, Clara duduk di meja makan dengan selembar kertas tagihan di tangannya. Ia merasa dadanya sesak. Tuhan, bagaimana aku bisa kuat? Bagaimana aku bisa berkata seperti Bunda Maria? Jadilah padaku menurut kehendak-Mu, kalau aku sendiri hampir jatuh. Ia menutup mata, mencoba mengusir segala ketakutan. Namun justru ketakutan itu membanjiri pikirannya lebih kuat. Clara bertanya dalam hati, apakah Engkau masih melihatku, Tuhan? Atau aku harus menghadapi ini sendirian? Tetapi Tuhan sedang bekerja, meski Clara belum menyadarinya. Utusan pertama, kata-kata dari mulut anak. Keesokan paginya, Mika duduk di pangkuan ibunya sambil memegang rosario. "Mama, tadi malam aku mimpi," katanya lembut. Clara mengusap rambutnya. "Mimpi apa, sayang?" "Malaikat bilang Mama jangan takut, sama kayak malaikat bilang ke Bunda Maria." Clara terdiam, jantungnya merasa berhenti sejenak. "Apa malaikat bilang lagi?" tanya Clara mencoba tenang. "Malaikat bilang Tuhan ada di rumah ini, Mama enggak sendiri." Clara memeluk Mika erat-erat. Kalimat sederhana dari mulut seorang anak kecil itu seperti bisikan lembut dari surga. Air mata Clara mengalir, bukan lagi karena takut, tetapi karena harapan yang tiba-tiba muncul. Tetangga yang tidak disangka. Sore itu, saat Clara sedang mencuci pakaian tetangganya, Ibu Joanna datang membawa kantong belanjaan. "Clara, tadi pagi saya dengar kamu sedang banyak pikiran. Ini ada sedikit beras dan telur. Ambil saja dulu." Clara cepat-cepat menggeleng. "Tidak, Bu, saya masih bisa." Tetapi Joanna menatapnya dengan senyum penuh kasih. "Clara, dengar. Tuhan menyuruh saya membantu. Jangan tolak berkat darinya." Kata-kata itu seperti menabrak dinding hati Clara yang selama ini menolak bantuan siapapun. Clara akhirnya menerima kantong itu dan menundukkan kepala sambil berkata pelan, "Bu, terima kasih. Tuhan benar-benar tahu kapan aku hampir menyerah." Joanna menepuk bahunya. "Clara, Bunda Maria pun takut saat malaikat datang. Tapi ia berkata, terjadilah
Kamu juga bisa. Clara hampir menangis lagi. Benar-benar terasa seperti Tuhan sedang bicara melalui tetangganya. Suami yang disentuh Tuhan. Malam itu, Andreas pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. "Clara, aku mau bicara," katanya. Clara duduk di depannya. "Aku sadar akhir-akhir ini aku jadi berat untuk kamu. Aku tenggelam dalam rasa gagal, sampai lupa bahwa kamu pun sedang berjuang. Tapi tadi aku mampir ke gereja sebentar. Aku merasa Tuhan bicara bahwa aku harus kembali menguatkan keluargaku, bukan malah menambah beban." Clara terkejut. "Andre, kamu ke gereja?" Andreas mengangguk. "Aku duduk di depan patung Bunda Maria dan aku ingat bacaan Injil hari ini tentang malaikat Gabriel. Aku berdoa supaya aku juga bisa berkata, 'Terjadilah menurut kehendak-Mu.' Dan aku merasa Tuhan minta aku mulai dari rumah ini, dari kamu." Clara tak mampu menahan air mata. Ia memegang tangan suaminya. "Andre, kamu adalah jawaban doa yang aku minta." Mereka berpelukan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Hati Clara merasa jauh lebih ringan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Beberapa hari berikutnya, keadaan belum sepenuhnya berubah. Tagihan masih ada, pekerjaan suami belum kembali, anak-anak tetap butuh perhatian. Namun, Clara kini melangkah dengan hati yang berbeda. Ia teringat kata-kata malaikat kepada Maria, "Jangan takut." Dan ia melihat bagaimana Tuhan mengutus orang-orang kecil untuk menguatkannya. Seorang anak dengan mimpi, seorang tetangga yang penuh kasih, dan seorang suami yang akhirnya kembali menemukan imannya. Clara menatap langit senja dan berbisik, "Tuhan, aku tidak sendiri, Engkau ada. Dan sekarang aku pun berani berkata, terjadilah menurut kehendak-Mu." Dengan damai di dadanya, ia tahu satu hal dengan pasti. Ketika seorang merasa paling lemah, Tuhan justru paling dekat. Dan ia selalu mengutus seseorang tepat pada waktunya.